Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Ketua Masjid Paripurna Muhammad dan juga yang saya muliakan pesertaan seluruh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang ke-25 di bulan suci Ramadan ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini hendaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepada beliau hendaknya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan pertolongan pada yaumul qiyamah nanti. Dan insyaallah kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran ibadah puasa yang mesti kita implementasikan dalam kehidupan kita nanti setelah habis Ramadan ini, Bapak dan Ibu, yaitu adalah kita mesti takut memakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita takut di siang Ramadannya kita memiliki makanan itu ada Bapak dan Ibu, minuman itu ada, tetapi kenapa tidak kita makan di siang Ramadan? Karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak makan, padahal mudah saja. Kalau kita ingin makan di siang Ramadan itu semuanya bisa kita lakukan. Kalau segan sama menantu bisa bawa makanan itu dalam kamar, makan dalam kamar. Segan pula muntah, nanti ada yang melihat takut, masukkan ke dalam mobil makanan itu, makan dalam mobil itu kan. Kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita yakin bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang mesti kita terapkan di dalam kehidupan kita nantinya. Kita takut ketika memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi. Wahai manusia, kata Allah, makanlah, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi ini. Memang kalau soal makan ini Bapak dan Ibu, memang Allah perintahkan kepada manusia itu makanlah, makan. Apa yang ada di bumi ini makanlah. Tapi
halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Halal yang baik. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi istri-istri, bagi ibu-ibu, ketika ibu mengatakan kepada suami ibu, "Bang, kalau bang pulang bang ke rumah ni, abang cuma harus bawa rezeki yang halal saja. Jangan sampai abang membawa rezeki yang tidak halal. Tak jadi masalah bang, kami puasa sunat Senin Kamis, tak jadi masalah. Tak jadi masalah kami puasa sunat bang Yaumul Bid 13, 14, 15. Bahkan puasa Daud sekalipun kami tak jadi masalah. Yang penting pulang bawa uang yang halal." Betul tak Bu macam tu Bu? Betul kan? Ni THR dah cair ni Bu? Sudah Bu ya? Tidak aman tu Bu. Itu kalau istri yang soleha, pasti dia mengatakan itu kepada suaminya, bapak dan ibu. Tapi kalau dapat bini cilako, kalau bini cilako tu Pak Bu, apa kata dia ke suaminya? "Bang, saya tak mau tahu. Kalau abang pulang mesti bawa uang. Halal haram tak jadi masalah. Yang penting ada uang." Bini cilako cuma itu tu, disingkat BCL. Bini cilak. Tapi kalau jemaah masjid Paripurna Darul Aman, istrinya semuanya soleh. Yang sebelah kiri saya saja yang jawab. Yang sebelah kanan saya berhusnuzon saja. Mungkin tak ada suami dia mungkin lagi kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara soal makan yang haram ini Bapak dan Ibu, maka ada sebuah kisah dari kalangan tabi'in yang bernama Sabit bin Zubair. Tabi'in itu gurunya sahabat Nabi Pak. Sahabat Nabi itu langsung gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang terjadi ketika Sabit ini duduk di pinggir sungai Bapak dan Ibu? Duduk di pinggir sungai dalam keadaan lapar. Apa yang terjadi? Tak lama dia duduk di sungai itu, hanyutlah satu buah apel. Karena dia dalam keadaan lapar, tak pikir panjang dia Pak. Langsung diambil apel itu, dimakannya. Lalu apa yang terjadi? Teringat oleh dia, ini apel yang saya makan ini bukan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini milik orang lain. Milik orang lain itu tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Sabit ini Bapak dan Ibu, kalau apel itu hanyut, tentu kebunnya sudah pasti di mana tuh Pak? Di hulu atau di muara? Di hulu, kata yang menyimak. Kalau yang tidak menyimak terserah Ustaz aja lah Ustaz.
nak hulu, nak marung, yang penting copet selesai tak, kan? Berjalan kaki dia Bapak Ibu. Berapa kilo dia berjalan kaki dari tempat dia memakan apel sampai ke kebun tu? Lebih kurang 8 kilo. 8 kilo Pak. Sampai di kebun tu ditanya oleh Sabit, Pak, betul nak apel yang saya makan ini jatuh dari kebun ini? Kata orang itu, wahai anak muda, sudah pasti apel yang jatuh itu dari kebun ini. Karena inilah satu-satunya kebun apel di sini, tak ada yang lain lagi. Jadi kalau begitu kata Sabit, tolonglah diikhlaskan, tolonglah dihalalkan Pak. Tadi saya duduk-duduk di pinggir sungai, saya dalam keadaan lapar, tiba-tiba hanyut apel jatuh, mungkin hanyut. Saya tak pikir panjang Pak, saya langsung makan, tapi baru segigit teringat oleh saya, ini bukan milik saya. Tolong Bapak ikhlaskan, tolong Bapak halalkan. Saya walaupun segigit, tetapi yang diharamkan oleh Allah tak mau saya masuk dalam badan saya. Kata orang itu, wahai anak muda, saya di sini bukan pemilik, tapi saya di sini hanya menjaga dan merawat kebun apel ini. Pemiliknya bukan saya, tapi kalau engkau mau ke rumahnya, datanglah. Tapi rumahnya jauh. Di mana rumahnya Pak? Kata Sabit. Terus dia engkau berjalan. Berjalan lagi Sabit, Bapak dan Ibu. Dari kebun apel tu ke rumah pemiliknya, lebih kurang 10 kilo lagi perjalanan. Jadi Sabit bin Zutoh ni berjalan kaki hanya untuk menghalalkan apel yang segigit, itu lebih kurang 18 kilo Bapak dan Ibu. Ibu boleh sanggup berjalan 18 kilo Bu? Apa? Apa sanggup Pak? 80 kilo. Kalau naik sepeda Pak, 80 kilo tu sanggup? Naik auto lah, naik auto sanggup kan? 18 kilo sebab bayangkan Pak. Sampai di rumah tu, tokok pintu sambil mengucapkan salam, dijawab oleh orang rumah, rupanya pas bapak tu ada di rumah, dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sabit, betul bapak pemilik apel kebun yang berada di bawah sana? Kata bapak tu, iya saya wahai anak muda. Kenapa? Itulah tadi Pak, tadi saya duduk-duduk di pinggir sungai dalam keadaan lapar, hanyutlah jatuh dari kebun bapak apel tu ke sungai, hanyut. Karena saya lapar, saya makan Pak, langsung saya makan. Tapi alhamdulillah langsung teringat oleh saya, ini bukan hak dan milik saya. Sesuatu yang bukan hak dan milik itu tidak dihalalkan oleh Allah, maka tolong bapak ikhlaskan yang segigit ni. Kalau bapak tak percaya ni, langsung dibawa oleh Sabit tu Pak, barang fisiknya langsung, baru segigit dia makan. Kata bapak tu, wahai anak muda, engkau mau saya halalkan? Iya. Mau saya ikhlaskan? Iya Pak. Tapi mesti ada syaratnya. Ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Engkau harus menikah dengan anak gadisku. Itu syarat oleh bapak. Harus menikah dengan anak gadis. Kata Sabit, ini nampaknya durian runtuh, kata Sabit kan. Apel dapat, anak gadis dapat. Tapi kata orang tua tu, wahai anak muda, perlu engkau ketahui anakku itu seorang yang bisu, tuli, lumpuh,
buta, lengkap bapak dan ibu. Mendengarkan itu langsung terkejut Sabit. Iko nak jadi dia runtuh nampaknya Sabit kan? Azab nampaknya kok katanya. Lengkap kata Sabit, tak ada syarat lain lagi Pak. Kalau engkau mau saya ikhlaskan yang segigit itu, satu itulah syaratnya, menikah dengan anak gadisku. Harus menikah dengan anak gadisku. Abang kata Sabit, kalaulah cuma itu satu-satu syaratnya Pak untuk menghalalkan yang segigit ini, saya ikhlas lillah, ridho karena Allah, saya menikah dengan anak gadisku. Awak bayangkan Pak, walaupun anaknya tuli, lumpuh, buta dan bisu. Yang jadi persoalannya Bapak dan Ibu, kenapa orang tua ini mau menikahkan anak gadisnya dengan Sabit ini? Padahal dia masih itu pertama kali jumpa Bapak dan Ibu. Kalau kita lah Pak sebagai orang tua nih, berjumpa kita sekali sama dengan pemuda, berani tak kita menikahkan anak gadis kita? Nggak akan berani, bukan? Saya juga tak akan berani, bukan? Tapi pemilik kebun apel itu seperti itulah dia. Inilah yang dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu, Bapak dan Ibu. Apa itu? Kalau menikah itu tak banyak dia lihat. Apa syaratnya? Syaratnya baik, agamanya cukup diambil minantu. Makanya kalau di Bangkinang dulu Pak, cuma dapat cerita aja. Di Bangkinang itu dulu, ada enggak ibu-ibu orang Bangkinang sini ataupun bapak? Zaman 70-an katanya, meminang itu sebelum sholat maghrib. Kenapa sebelum sholat maghrib? Nanti calon minantu ini akan disuruh untuk menjadi imam sholat maghrib. Kalau dia bisa, langsung diambil jadi minantu. Kalau tak bisa, maka suruh kursus dulu Pak. 3 bulan. Tak sanggup juga 3 bulan belajar, tak bisa juga 6 bulan. Tak bisa juga 6 bulan, setahun. Nah, kalau dah setahun tak bisa, tak jadi diambil minantu. Macam tu orang dulu Bapak dan Ibu. Makanya orang-orang dulu itu jarang yang bercerai. Tak ada yang bercerai Pak. Nambah banyak. Itu pula hebatnya. Atuk-atuk dulu tu mana ada satu istrinya? Tak ada Pak. Atuk saya saja anaknya 13. Istrinya 2. Istri 2, istri pertama 11 anak. Istri kedua cuma 2 anaknya. Banyak anak orang. Makanya kalau di kampung saya itu Bapak dan Ibu, halal bihalal itu tak bisa di rumah, harus di lapangan. Kenapa? Cucu cicit keturunan atuk saya tu lebih dari separuh kampung. Makanya kalau mencalon jadi kepala desa, menang, pasti menang. Tak ada kalahnya Pak. Kepala desa sekarang masih keturunan atuk saya. Menang tapi tak ada pernah kalah. Orang-orang dulu itu istrinya banyak, tapi anaknya mantap-mantap. Bercerai tidak mau dia. Sekarang ni cobalah kita lihat Bapak dan Ibu. Di Pekanbaru saja, di kota Pekanbaru itu, tahun ini saja kasus perceraian yang ada di kota Pekanbaru ini lebih kurang 1.600 kasus. Setiap tahun meningkat tuh.
Kenapa? Apa yang terjadi? Rupanya setelah diteliti oleh orang, yang menyebabkan perceraian itu apa? Di dalam rumah tangganya itu nilai agamanya nol. Nggak ada. Itulah yang mesti menyebabkan orang bercerai. Makanya orang-orang dahulu mau menikah tuh, itulah syaratnya cuma bisa jadi imam saja. Tak ada dia lihat-lihat lain. Makanya Ustaz Dasri nak pakai tes saja dulu Ustaz ya, langsung diterima Ustaz. Itu mungkin diamalkan oleh mertua Ustaz Dasri ini. Ada pakai tes, apa sudah jelas-jelas imam masjid. Apa perlu dites lagi? Agama yang dia lihat bapak dan ibu. Makanya orang dahulu tak ada yang banyak bercerai, sekarang banyak sekali yang bercerai itu. Jadi kembali kita ke Sabit tadi, menikahlah Pak Sabit ni. Menikah bu setelah selesai solat Isya. Baru Sabit ni masuk kamar. Jadi kalau ibu ada anak besok menantu ada, suruh masuk kamar tu setelah solat Isya. Jangan setelah solat Maghrib. Karena setelah solat Maghrib masuk kamar tak akan keluar kamar lagi tu. Harus setelah solat Isya. Tokok pintu sambil mengucapkan salam, dijawab oleh perempuan yang berada di dalam kamar tu bapak dan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan itu Sabit langsung terkejut. Ini salah kamar saya nampaknya saudara. Kenapa? Karena pemilik kebun apel tadi mengatakan anaknya bisu. Ditanya oleh Sabit, wahai perempuan, apakah engkau anak pemilik kebun apel yang berada di bawah sana? Kata perempuan itu, wahai suamiku, sayalah satu-satu anak perempuannya. Lalu kenapa ayah engkau mengatakan engkau ni bisu? Kata dia, ayah saya mengatakan saya bisu karena lidah saya ini tak pernah bercakap kecuali hanya yang baik-baik saja. Ayah saya mengatakan saya tuli, kenapa? Telinga saya ini tak pernah mendengar kecuali hanya yang baik-baik yang diridai oleh Allah saja. Kaki saya ini ayah saya mengatakan lumpuh, kenapa? Karena kaki saya tak pernah melangkah kecuali hanya yang Allah ridai saja. Ayah saya mengatakan saya buta, kenapa? Mata saya tak pernah melihat kecuali hanya yang Allah ridai saja. Rupanya Sabit ini menikah dengan perempuan yang cantik dan soleha. Apa yang terjadi bapak dan ibu? Ketika Sabit menikah dengan perempuan anak pemilik kebun apel itu, lahirlah seorang anak. Siapa nama anak itu? Yang bernama Nu'man bin Sabit, atau yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah bapak dan ibu? Ulama besar Universitas Islam pada saat sekarang ini masih memakai referensi Imam Abu Hanifah. Siapa ayahnya itu? Ayahnya adalah orang yang takut memakan yang haram, takut masuk ke dalamnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ibunya juga perempuan yang sangat luar biasa, perempuan yang soleha, maka lahirlah seorang anak, yaitu adalah seorang ulama besar.
karena orang tuanya yaitu adalah orang tua yang takut memakan yang haram. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya bapak dan ibu ini semuanya terselamatkan dari memakan yang haram. Saya yakin tuh bapak dan ibu. Kenapa Ustaz yakin? Karena dampak memakan yang haram itu apa? Dampak memakan yang haram yang paling besar itu adalah keimanan dia itu akan terus berkurang bapak dan ibu. Jadi orang yang selalu makan yang haram itu imannya itu akan selalu kurang. Berkurang. Habislah iman itu di dalam badan. Lepaslah iman kita itu di dalam diri, di dalam badan kita. Bapak dan ibu, jangankan yang wajib-wajib, yang sunat saja, berdiam diri mendengarkan tausiah selama 30 menit, ini jarang yang bisa bapak dan ibu. Berat ujiannya mendengarkan tausiah ini. Karena berat, maka pahalanya besar. Untuk duduk 30 menit ini bapak dan ibu susah bapak dan ibu. Tapi bapak dan ibu alhamdulillah bisa. Maka saya yakin dan percaya bapak dan ibu terselamatkan yang namanya yang haram ini. Tapi kita punya anak bapak dan ibu, kita punya menantu, kita punya keluarga, maka sampaikanlah kepada dia bapak dan ibu. Untuk apa? Untuk selalu tidak memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkaitan dengan keimanan. Sekarang masih ada bapak dan ibu isi Masjid Paripurna Darul Aman nih. Masih ada bapak dan ibu jemaahnya. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau generasi-generasi kita itu tidak kita didik dengan benar, dia halal haram dibantai saja, itulah akibatnya bapak dan ibu. Anak kita punya anak pula dia, cucu bapak, diterus dikasih yang haram kepada cucu bapak itu. Lalu apa yang terjadi? Otaknya itu akan condong juga ke yang haram. Suruh ngaji tak mau, suruh baca Al-Quran, suruh salat berjamaah tak mau, suruh mendengarkan tausiah tak mau. Kenapa? Karena memang sudah diberikan yang haram bapak dan ibu. Ini yang kita takutkan, dampak yang memakan yang haram tersebut. Berbahaya sekali bagi generasi-generasi kita, penerus-penerus kita. Orang tua, anaknya bapak, itulah kita takutkan. Berdoa juga dia kepada Allah, ya Allah kasihlah saya anak yang soleh dan soleha. Tapi doa orang tuanya tidak dikabulkan lagi oleh Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, karena dia memakan yang haram. Jadi siapalah nanti isi masjid kita ni bapak dan ibu? Kalau bapak ini dah lama jodoh lah. 5 tahun, 10 tahun, biar awak lepas. Jadi generasi penerus itulah yang nanti yang mengisi masjid kita ini lagi. Tapi kalau dia sering memakan yang haram, sudah dipastikan nanti dia tidak akan mau datang ke masjid ini. Tak akan ada lagi 30 menit mendengarkan tausiah, tak akan ada lagi. Kenapa? Karena otak dia itu condong juga ke yang haram, dan dia tidak mau imannya itu terus turun, dan habislah iman itu di dalam dirinya. Tak akan mustahil masjid kita yang megah, yang cantik ini
dirubahnya besok lagi menjadi apa? Menjadi diskotik Bapak dan Ibu. Dibuatnya di sini tempat mabuk-mabukan. Itu tak akan mustahil Bapak dan Ibu kalau dia sering memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan condong juga ke yang haram. Maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk kalian jauhkan ketika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dimakan. Kenapa? Tentu ketika Allah larang pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu cuma 30 menit, saya pas 30 menit Bapak dan Ibu. Jam 5 lewat 40, sekarang sudah jam 6 lewat 10 menit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.